Pemirsa, ada permintaan Presiden Ukraina untuk bertemu dengan Presiden Putin terkait perang Ukraina dan Rusia yang terus berlarut-larut. Dan untuk membahas hal tersebut, pemirsa, kita akan bergabung dengan Kaprodi HI Universitas Profesor Dr. Mustopo Fadra Hamid. Selamat pagi, Mbak Fadra. Selamat pagi, Mas Reno. Selamat pagi, Baik. Mbak. Baik, Mbak Fadra, sebelum membahas rencana Presiden Zelensky ingin bertemu Putin, kita awali dengan laporan VOA tadi bahwa pejabat AS mengatakan Rusia meminta bantuan militer kepada Tiongkok. Bagaimana tingkat probabilitas Tiongkok ini akan memenuhi permintaan Rusia ini? Ya, baik, terima kasih, Mas. Jadi, kalau kita melihat apakah China kemudian memberikan bantuan militer begitu kepada Rusia, saya pikir tidak pada tahap itu ya. Jadi, China juga harus menjaga bagaimana situasi Ukraina dengan Rusia dan hubungan bilateralnya dengan kedua negara. Bagi China, Rusia dan Ukraina adalah dua negara yang sangat penting atau pasar ekonomi yang sangat penting buat mereka. Sehingga kalau China sudah mulai ikut dalam aksi atau kegiatan militer di sini atau bantuan militer kepada Rusia, maka akan bisa dibilang ini awal mungkin ya perang dunia ketiga gitu ya. Nah, saya pikir untuk China ini masih jauh, Mas, untuk memberikan bantuan militer kepada Rusia. Baik. Nah, selain militer, Anda sampaikan tadi masih jauh ya untuk memberikan bantuan. Tetapi beberapa sumber anonim menyatakan bahwa Rusia juga meminta bantuan ekonomi kepada Tiongkok. Nah, apakah ini mungkin gitu dan tanda bahwa Rusia mulai kewalahankah ini? Ya, pasti dengan adanya embargo, Rusia juga tidak bisa mengatasi ini sendiri ya. Selain Rusia juga ekonominya sedang tumbuh, tidak sekuat China yang mungkin sudah dibangun dari tahun 80-an. Nah, disinilah dibutuhkannya China sebagai partner salah satunya, di mana banyak juga trading balance antara China dengan Rusia yang sangat membantu ekonomi Rusia. Di saat semua negara Eropa atau pasar utama Rusia itu Eropa mulai mengembargo beberapa produk, bahkan hampir katakanlah 80%. Nah, ini juga Rusia bukan kebingungan ya, tentu agak harus mengamankan ekonomi seperti apa. Nah, dia meminta bantuan China tentunya sebagai partner terbesarnya dan penguasa ekonomi atau saya bisa bilang ekonomi dunia ya kepada China. Tentu hal ini China sudah sangat siap untuk membantu Rusia di sini. Baik, Mbak Fadra, tapi kalau Anda katakan China sangat siap untuk memberikan bantuan ekonomi dengan Rusia. Kalau untuk bantuan militer, Anda katakan masih sangat jauh. Ya. Tetapi kalau kita melihat China akan siap untuk memberikan bantuan ekonomi secara tidak langsung, ini juga mengatakan bahwa mereka mendukung supaya invasi Rusia di Ukraina ini akan tetap berlangsung. Ya, kalau kita lihat politik di internasional ya, hubungan antara Rusia China ini sudah bisa dibilang masuk kepada tahap 50 tahun kedua. Ya, artinya hubungannya sangat erat baik dalam politik maupun ekonomi. Dan mereka punya agenda politik internasional abad 21 begitu ya, yang mereka tanda tangani di awal tahun 2000-an. Nah, ini membuktikan bahwa dalam setiap gerak ekonomi dan politik di internasional, kedua negara tidak saling menyerang, bahkan selaras dan saling mendukung. Walaupun di kebijakan PBB China abstain, ini tidak bisa dikatakan bahwa China tidak mendukung ya. China siap ada di samping Rusia begitu ketika seandainya NATO atau pihak lain mulai masuk ke dalam permasalahan militer atau mempertinggi tensi dari perang Ukraina dengan Rusia saat ini, ya tentu di situ akan Cina akan siap gitu ya. Jadi ini masih menunggu sebenarnya dari pihak Rusia juga menyelesaikan secara bilateral. Artinya tidak mengundang atau meminta pihak lain untuk ikut campur dalam permasalahan ini. Tapi jika memang kemungkinan nantinya NATO masuk atau negara lain masuk ke dalam perang tersebut, China sudah siap sebagai negara partnernya. Bantuan ekonomi seperti apa yang akan diberikan oleh Tiongkok kepada Rusia? Kalau kita lihat kan China dengan Rusia punya trading balance yang sangat tinggi ya. Kemudian mereka punya kesepakatan menggunakan kedua mata uang, tidak menggunakan dolar dalam banyak perdagangan dan kontrak dagang mereka. Ini sudah mereka jalani sudah 10 tahun ini karena menghindari begitu tidak stabilnya hubungan
politik dengan US, sehingga kedua negara menyepakati perdagangan menggunakan kedua mata uang negara tersebut, tidak menggunakan dolar. Nah, ini sangat besar kontribusinya terhadap Rusia. Selain China juga sebagai pemasok utama beberapa material dagang ya ke Rusia. China juga memberikan banyak investasi ya, ketika nanti investasi di bidang migas dari Eropa, negara-negara Eropa mencabut atau negara Amerika mencabut investasinya, ya sekitar 70% investasi asing pasti akan kosong begitu. Nah, China juga siap untuk melakukan bantuan atau investasi melanjutkan proyek-proyek yang ada di Rusia. Iya, Mbak Fadra, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ini dikabarkan meminta pertemuan begitu ya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Menurut Anda mungkinkah pertemuan ini terjadi? Ya mungkin saja, tetapi mungkin masih terlalu awal ya. Putin menginginkan sebenarnya kesepakatan itu bisa dicapai di tingkat perwakilan Putin begitu ya. Tetapi memang jika ada sinyal yang begitu positif ya, artinya apa yang menjadi visi Rusia ini kemudian bisa diselesaikan dalam pertemuan tersebut dengan Zelensky, kenapa tidak gitu ya. Tapi memang kalau saya lihat Putin masih menunggu apakah kesepakatan ini bisa dicapai dengan perwakilan Rusia saja tanpa harus Putin turun ke dalam pertemuan. Ya, meskipun masih terlalu dini, tetapi kira-kira apa yang akan dibicarakan jika nanti pertemuan jadi digelar antara Volodymyr Zelensky dengan Vladimir Putin? Banyak dalam pernyataan Presiden Rusia ya, Putin sendiri mengutip bahwa yang diinginkan atau menjadi visi utama Rusia adalah bagaimana melakukan demilitarisasi di dua wilayah Donetsk dan Lugansk. Yang pertama, apakah itu kemudian berimbas kepada kemerdekaankah ya, seperti yang sudah dinyatakan dan diakui oleh Putin di awal saat kedua wilayah ini menyatakan kemerdekaan, ataukah kembali kepada perjanjian Minsk Agreement paling tidak, yaitu di mana Ukraina bisa menjamin, PBB ya secara legal menjamin bahwa dua wilayah ini tidak ada kekerasan, tidak ada tindakan kekerasan militer dari pemerintah pusat atau Ukraina yang memang dilihat dari tahun 2014 sampai sebelum Rusia masuk melakukan operasi militer di sana, itu masih terjadi kekerasan atau penindasan, bahkan genosida yang dianggap oleh Rusia sebagai genosida. Ya. Mbak Fadra, kita sekarang fokus ke bagaimana kondisi invasi di sana ya, peperangan di Ukraina. Rusia dikabarkan menyerang sebuah tempat di kota Lviv dekat dengan perbatasan Polandia, negara NATO. Apakah serangan ini bisa dimaknai bahwa Rusia saat ini juga sedang mengirim sinyal tertentu untuk NATO? Mengingat NATO juga sempat melempar perang opini soal adanya ancaman serangan nuklir dan juga bom kimia. Ya, ini memang memberikan sinyal khusus sebetulnya ke NATO dan mengklarifikasi sekali untuk klarifikasi ancaman-ancaman yang sempat diutarakan NATO, ingin mengirim pasukan, kemudian mungkin langkah akhir adalah menggunakan nuklir dan sebagainya. Saya pikir tahap Rusia sudah sangat siap untuk hal itu ya, walaupun kalau perang berkelamaan berkepanjangan tentu secara ekonomi juga akan mengganggu bagaimana kesiapan militer Rusia ke depannya begitu. Nah, sampai saat ini kalau saya lihat beberapa pengembangan nuklir yang dimiliki Rusia memang sudah siap untuk melakukan perang lanjut begitu ya, lebih tinggi dengan NATO. Nah, salah satunya adalah dengan memberanikan gitu ya, kalau saya lihat langkah berani Rusia menyerang atau membom wilayah yang menjadi basis latihan militer antara Ukraina dengan NATO begitu. Ini kan secara tidak langsung memukul pertahanan NATO di situ. Nah, ini sinyal yang dikirimkan oleh Rusia ke NATO bahwa kami serius menginginkan sebuah solusi begitu terhadap dua wilayah ini, Lugansk dan Donetsk. Iya. Baik. Mbak Fadra, terkait dengan tadi kalau NATO melempar perang opini begitu ya, akan ada nuklir dan juga bom kimia. Di sisi lain Rusia dan Tiongkok ini juga menuduh Amerika membuat senjata biologis di Ukraina. Amerika juga membantah tuduhan ini. Apa yang bisa dimaknai dari saling serang antara Tiongkok, Rusia dan juga Amerika Serikat ini?
Ya ini tidak akan ada habisnya ya kalau saling tuding ya, dan versi dua pihak tentunya akan terus ada. Tetapi memang yang ditemukan Rusia yang belakangan ini adalah beredar di beberapa media, bahkan sampai di sosial media, ada dokumen-dokumen yang kemudian tidak bisa dihindari oleh orang Amerika bahwa kedua pihak Amerika dan Ukraina memang menandatangani dokumen untuk apa namanya biological weapon begitu di tahun 2005. Walaupun ini dibantah oleh Amerika Serikat, tapi memang awalnya lab ini digunakan untuk pengembangan biologis begitu ya. Tetapi ketika kemudian Rusia mengidentifikasi bahwa ada material sampel dan yang dalam jumlah yang cukup besar yang dikirim dari Ukraine ke Amerika, ini sudah bisa dikatakan adalah ini kerjasama lanjutan begitu ya, ini tidak sekedar kerjasama di bidang biologi ya. Baik. Dan ahli virus Rusia juga sudah mengiyakan itu bahwa ini juga membahayakan jika dilanjutkan. Iya, Mbak Fadra, perang opini saling tuduh ini artinya membuat titik temu semakin sulit untuk ditemukan begitu, semakin lama prosesnya. Di dunia internasional kalau kita lihat perang atau propaganda ini tentu ditujukan untuk meningkatkan opini publik. Yang ditujukan oleh pihak Barat adalah bagaimana mengangkat opini tersebut menjadi sebuah legal di internasional ya, atau di PBB, sehingga kalau dari pihak Barat ya kepada Rusia, sehingga resolusi dan kemudian sanksi yang berat di tingkat internasional itu bisa dijatuhkan terhadap Rusia begitu. Nah, sedangkan dari pihak Rusia mencoba untuk mencari penyeimbang ya, keadilan bahwa tidak hanya permasalahan Donetsk dan Lugansk sebenarnya, tetapi ada agenda khusus Amerika dengan Ukraina di balik itu. Nah, ini juga sangat bahaya ketika media dikuasai oleh satu pihak atau lebih kuat di satu pihak, maka opini itulah yang akan terbuat atau terbentuk di dunia. Nah, ini yang kita akan takutkan akan terus berlanjut. Baik. Baik, terima kasih Kak Prodi HI Universitas Profesor Dr. Mustopo Fadra Hamid sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat, Mbak Fadra.